pemerataan ekonomi tentunya dengan saya sendiri ya, Ibu Sinta ya. Kali ini kita akan membahas lembaga jasa keuangan dalam perekonomian. Di situ kita saksikan ya, ada gambar sejumlah nominal uang yang besarnya Rp100.000. Siapa di sini yang tahu hari uang itu kapan? Ya. Di sini uang bukan hanya sebagai alat transaksi, tetapi juga simbol kedaulatan negara kita. Nah, hari uang itu sendiri kapan? Hari uang itu sendiri tanggal 30 Oktober ya. Nah, di masa pandemi ini kita harus menerapkan 4M. Di situ ada seorang pembeli dan seorang kasir. Seorang pembeli menanyakan, "Loh, bukannya 3M?" Nah, kita bahas ya. Yang pertama itu ada masker ya, memakai masker. Memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan pakai sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Nah, pembeli tersebut menanyakan, "Loh, baru 3 tuh, satu lagi apaan?" Yang keempat, menerapkan transaksi non-tunai di edisi BNI. Ini dikasuskan dengan Bank BNI ya. Tujuannya apa? Untuk minimalisir penularan virus. Nah, sebentar lagi kita akan melihat peta konsep tentang OJK itu sendiri ya. Yang pertama OJK, yang kedua lembaga keuangan, yang ketiga bank sentral. Nah, OJK itu sendiri nanti kita bahas tentang pengertian, fungsi, jenis, prinsip, kegiatan usaha, serta produknya apa saja. Untuk lembaga keuangan terdiri dari bank ya. Nah, lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk pendanaan serta dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Nah, di situ dicontohkan ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Di situ sebelah kiri ada Pegadaian. Nah, Pegadaian itu contoh lembaga keuangan non perbankan. Sedangkan yang di sebelah kanan ada Bank BRI. Itu contoh lembaga keuangan perbankan. Jenis-jenis lembaga keuangan itu apa saja ya? Berdasarkan jenisnya, lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan non-bank.
lembaga keuangan bank terdiri dari Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, dan lain-lain. Sedangkan contoh lembaga keuangan non-bank yaitu ada Taspen ya. Taspen itu apa? Taspen itu salah satu jenis asuransi. Nah, ini kita saksikan lembaga keuangan bank adalah lembaga perantara keuangan yang didirikan dengan wewenang untuk menerima dan menghimpun simpanan uang, meminjamkan uang, serta menerbitkan promes atau banknot. Nah, ini ya contohnya ya, ada Bank Sentral atau Bank Indonesia, Bank Mandiri, BPR. BPR itu Bank Perkreditan Rakyat. Masih banyak lagi ya, itu hanya contoh saja, masih banyak lagi bank-bank yang lain. Bank Danamon dan lain sebagainya. Nah, di sini ada juga lembaga keuangan non-bank. Sementara itu, lembaga non-bank memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara depositori atau tidak langsung. Beberapa contoh lembaga keuangan yang bukan bank antara lain perusahaan leasing, perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, Bursa Efek, Pegadaian, Reksadana, dan lain-lain. Nah, bank itu sendiri apa? Istilah bank berasal dari bahasa Italia, yaitu banco, yang berarti meja atau bangku. Dalam kehidupan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan dana dari masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, deposito, maupun giro. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Fungsi bank itu sendiri apa? Yang pertama, menghimpun dana. Ya. Yang pertama, dana sendiri berupa setoran modal, waktu pendirian dan penjualan saham di Bursa Efek jika bank tersebut sudah go public. Yang kedua, dana masyarakat yang dikumpulkan melalui usaha perbankan seperti tabungan, giro, dan deposito. Yang ketiga, dana pasar uang antar bank atau disebut UAP. Kedua, menyalurkan kredit. Bank menyalurkan kembali dana yang dihimpun dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang memerlukan dana untuk kegiatan usaha atau untuk kegiatan konsumsi. Dengan fungsi ini, diharapkan bank akan mendapatkan sumber pendapatan berupa bagi hasil atau bunga kredit. Yang ketiga, memberikan pelayanan jasa.
bank juga berfungsi sebagai pelayan lalu lintas pembayaran berupa transfer dana, inkaso, cek, kartu kredit, uang elektronik, dan pelayanan lainnya. Jenis-jenis bank. Yang pertama, berdasarkan kelembagaan. Berdasarkan aspek kelembagaannya, terdapat dua jenis bank, yakni bank umum dan bank perkreditan rakyat. Di situ bisa kalian lihat ya perbedaan bank umum dan bank BPR. Jika bank umum memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan di BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, jika bank umum menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro. Dalam BPR, umumnya tidak diperbolehkan menghimpun dana dalam bentuk giro, menjalankan usaha praasuransian, dan mengikuti clearing transaksi falas hanya yang sudah mendapat izin money changer dari BI. Nah, contohnya apa? Bank umum itu contohnya Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Bank BCA, dan lain-lain. Sedangkan contoh BPR itu sendiri, BPR Karya Jatmika Jaya, BPR Ika Bumi Arta, dan lain-lain. Nanti setelah selesai kita nonton video ini, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe. Jangan lupa ya. Yang kedua, berdasarkan kepemilikan. Yang pertama, Bank Persero, yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank BTN. Yang kedua, Bank Swasta Nasional, yaitu Bank Mega, Bank Bukopin. Yang ketiga, Bank Pembangunan Daerah. Ada Bank Jabar Banten, Bank DKI, Bank Kaltim, Bank Jatim, Bank Aceh, Bank Sumut, Bank Sulsel, dan Sulbar. Yang keempat, bank campuran, yaitu terdiri Bank CIMB Niaga, Bank ANZ Indonesia, Bank BNP Paribas Indonesia, dan lain-lain. Yang kelima, bank asing, yaitu Bank of Tokyo Mitsubishi, Citibank, HSBC, dan lain-lain. Prinsip kegiatan usaha. Yang pertama, bank konvensional. Bank konvensional adalah bank yang dalam menjalankan usahanya berbasis pada prinsip bunga. Imbalan yang diterima oleh pemilik tabungan, deposito, atau giro dihitung berdasarkan bunga yang diberikan oleh bank. Bunga merupakan suatu persentase tertentu terhadap besarnya uang yang dipinjamkan atau disimpan.
Besarnya bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa mempertimbangkan apakah proyek atau usaha yang dijalankan oleh nasabah untung atau rugi. Penentuan bunga oleh bank konvensional mempertimbangkan ketentuan bunga acuan dari Bank Indonesia yang biasa disebut BI rate. Yang kedua, bank syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank syariah diartikan juga sebagai lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari unsur bunga atau riba, bebas dari kegiatan spekulatif yang non-produktif seperti perjudian, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan, berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Itu bisa ya, kita perhatikan bersama-sama bentuk-bentuk bank itu sendiri, susunannya seperti apa. Produk dan layanan bank ya, bisa kita baca di situ. Ada simpanan, penyaluran dana, produk lainnya. Lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif. Fungsi dan peranan lembaga keuangan non-bank. 1. Menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. 2. Membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang atau jasa. 3. Memperlancar distribusi barang atau jasa. 4. Mendorong terbukanya lapangan pekerjaan. Bahas satu persatu. Yang pertama, pegadaian. Pegadaian atau usaha gadai diartikan sebagai kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.
Fungsi dan peranan lembaga keuangan bank. Yang kedua, perusahaan sewa guna usaha atau leasing. Istilah leasing berasal dari bahasa Inggris yakni to lease yang berarti menyewakan. Perusahaan leasing di Indonesia disebut perusahaan sewa guna usaha. Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi. Menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Siapa di sini yang tahu contoh asuransi apa? Ayo kembali mengingat. Apa asuransi yang ada di daerah? Perusahaan anjak piutang. Kegiatan anjak piutang merupakan jenis perusahaan yang relatif baru di Indonesia. Dalam operasinya, anjak piutang mengacu kepada keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 dari KMK titik 013 tahun 1998. Dalam KMK tersebut dikatakan bahwa anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi. Dana pensiun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, bahwa dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Contohnya di situ Taspen ya.
pasar modal. Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Contohnya apa? Saham, surat utang, reksadana, ETF, reksadana yang berbentuk kontrak investasi kolektif, dan derivatif. OJK. Kita sekarang bahas OJK. OJK itu apa? OJK adalah lembaga independen bebas dari campur tangan pihak lain. OJK punya fungsi, tugas, wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik dari sektor perbankan, pasar modal, maupun sektor jasa keuangan bank, seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lainnya. Fungsi OJK yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang berintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Fungsi OJK itu apa? Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Cukup sekian pembelajaran video kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman dan membantu belajar kalian. Selamat pagi.